Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Ratna Nafisa. Saya Pradita Tanuwijaya. Ya, kami ingin membahas perihal sesi tanya jawab dan sharing tentang karya ilmiah yang telah kita buat untuk mata kuliah metodologi penelitian. Yang pertama, saya akan bertanya kepada Pradisa tentang bab 1. Nah, untuk Pradisa, pertanyaan yang pertama, kenapa bisa ngambil variabel ini? Ya, terima kasih Nabila. Mengenai jawabannya, saya mengambil variabel ini karena menurut saya gaya kepemimpinan dalam suatu organisasi atau perusahaan sangat berpengaruh dalam loyalitas kinerja karyawan, khususnya di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang. Iya, pasti kalau misalnya udah milih variabel, pasti kan ada masalahnya gitu kan. Nah, kenapa coba mau milih permasalahan ini gitu? Alasannya kenapa? Alasannya saya membahas permasalahan ini karena menurut saya gaya kepemimpinan yang digunakan oleh pimpinan PT Faros Indonesia masih belum sempurna. Dan untuk kemajuan perkembangan perusahaan tersebut, tentunya PT Faros Indonesia harus membutuhkan sumber daya manusia yang handal dan memiliki loyalitas kerja. Hal ini guna untuk bersaing dengan perusahaan lainnya dalam keadaan pandemi seperti sekarang. Untuk mengelola SDM tersebut, tentunya diperlukan pimpinan dan gaya kepemimpinan yang sesuai pada lingkungan kerja suatu perusahaan. Nah, tadi kan permasalahannya kan sama variabelnya kan gaya kepemimpinan. Emangnya di PT Paros Indonesia itu gaya pimpinannya itu kayak gimana sih emangnya? Gaya kepemimpinan PT Faros Indonesia menurut saya, beliau memiliki gaya kepemimpinan karismatik dan transaksional. Gaya ini itu baik dan bagus dalam menjalankan pekerjaannya, seperti memiliki kemampuan berorganisasi yang efektif dan juga dapat memanajemen perusahaan dengan baik, apalagi di kondisi pandemi seperti sekarang. Pimpinan PT Paros Indonesia juga mau mendengarkan pendapat dari bawahannya ketika sedang berdiskusi mengenai pekerjaan dalam rapat. Pimpinan juga selalu terbuka dalam mengungkapkan permasalahan atau kendala yang sedang dialami oleh perusahaan. Akan tetapi, pimpinan PT Parus juga memiliki gaya kepemimpinan yang menurut saya kurang baik, yaitu di dalam hubungan pekerjaan, seperti memberi perhatian yang maksimum kepada tugas, memberi perhatian yang maksimum kepada tugas karyawannya, namun minimum terhadap hubungan kerja seperti memperhatikan keadaan bawahannya, kemudian juga komunikasi antara atasan dan bawahan juga hanya sebatas pekerjaan yang akan dilakukan. Kemudian juga pimpinan PT Parus Indonesia jarang memberikan motivasi untuk bawahannya. Pimpinan terlalu fokus pada pekerjaan dan tujuan yang ingin dicapai perusahaan dalam waktu dekat. Oh ya, kalau nanya lagi nih, tujuannya membahas permasalahan ini tuh apa? Tujuan saya membahas permasalahan ini yaitu untuk mengetahui gaya kepemimpinan seperti apa yang dimiliki oleh pimpinan PT Paros Indonesia, serta apakah gaya kepemimpinan tersebut mempengaruhi loyalitas kinerja karyawan dalam perusahaan tersebut. Oh, oke, makasih bisa penjelasan bab satunya. Ya, selanjutnya saya akan menanyakan pertanyaan mengenai bab 2 kepada Nabila Ratna. Pertanyaan pertama, jelaskan yang dimaksud dengan budaya organisasi menurut Anda. Iya, kalau menurut saya budaya organisasi itu adalah nilai-nilai, kebiasaan, maupun pedoman yang dikembangkan dalam suatu organisasi. Dan nilai tersebut diajarkan kepada orang-orang yang berada dalam organisasi tersebut. Kemudian metode apa yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah Anda? Ya, metode yang digunakan dalam penulisan KI saya yaitu metode deskriptif analisis, yaitu berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul.
Selanjutnya, topik permasalahan apa yang dialami dalam organisasi tersebut? Ya, jadi saya mengambil topik tentang budaya organisasi yang buruk dalam organisasi tersebut. Sehingga dampak dari budaya organisasi tersebut yaitu adanya birokrasi yang rumit dan bertele-tele, serta adanya sistem KKN yang turun-menurun dan pelayanan masyarakat yang kurang baik. Kemudian hal-hal tersebut menghasilkan suatu pandangan yang buruk atau mindset yang tidak baik terhadap orang-orang di dalam kantor pemerintahan tersebut. Oh, seperti itu. Lalu menurut Anda bagaimana cara menyelesaikan permasalahan tersebut dengan tepat? Ya, menurut saya ada beberapa poin yang dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Yang pertama, yaitu adanya perbaikan sistem dalam birokrasi aparatur sipil negara yang ada dalam organisasi tersebut. Yang kedua, yaitu sesuai dengan variabel yang saya ambil, yaitu penerapan budaya organisasi yang baik. Dan yang ketiga, yaitu pendayagunaan ASN sebagai strategi perubahan kualitas. Hal ini selaras dengan tujuan pemerintah yang ingin memberdayakan ASN di dalam organisasi pemerintahan. Dan yang terakhir, yaitu adanya pengembangan kerjasama seluruh aparatur sipil negara dalam pengelolaan manajemen aparatur sipil negara. Ya, terima kasih Nabila atas pemaparan jawabannya. Selanjutnya adalah pertanyaan untuk bab 3. Pertanyaan pertama, jelaskan secara singkat mengenai kasus yang Anda angkat. Ya, kasus tersebut ada beberapa, yaitu yang pertama, rendahnya kualitas SDM atau ASN itu sendiri yang berpengaruh terhadap kinerjanya, sehingga pelayanan masyarakat yang kurang baik. Dalam hal demikian, yaitu motivasi untuk melayani masyarakat yang rendah. Yang kedua, yaitu adanya penyalahgunaan wewenang dalam organisasi pemerintahan. Ketiga, yaitu adanya proses rekrutmen yang tidak jelas. Banyak sekali beredar isu-isu tentang KKN, yaitu memasukkan keluarga maupun kerabat secara mudah untuk bekerja dalam organisasi tersebut. Dan terakhir, yaitu adanya pungutan liar dalam proses pengurusan administrasi. Baik. Kemudian pertanyaan kedua, menurut Anda apakah benar budaya organisasi itu dapat mempengaruhi kinerja karyawan dalam suatu organisasi? Ya, benar. Apalagi dengan adanya budaya organisasi selaras dengan fungsi budaya organisasi sendiri, yaitu menghasilkan komitmen dalam suatu organisasi, memberikan arah dan memperkuat standar perilaku agar pelaksanaan tugas sesuai dengan tujuan, serta diiringi dengan rasa tanggung jawab. Jadi, menurut saya, dengan adanya poin-poin tersebut, budaya organisasi merupakan hal yang tepat dan cocok, hal yang seharusnya diterapkan dan menjadi acuan dalam proses bekerja. Budaya organisasi dapat merubah kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam permasalahan dalam organisasi tersebut. Baik, Nabila, terima kasih lagi atas pemaparan jawabannya. Ya, selanjutnya saya ada pertanyaan untuk Pradisa di bab 3. Sudah siap, Pradisa? Siap. Ya, pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana situasi hubungan kerja antara pemimpin dengan bawahan dalam kasus yang menjadi permasalahan. Ya, terima kasih Nabila. Saya ingin menjawab hubungan kerja yang dimiliki antara pemimpin dan bawahannya dalam hal pekerjaan yang saya lihat sangatlah bagus, di mana komunikasi juga terjalan lancar, diskusi ketika rapat juga sangat menekankan sistem musyawarah hingga mufakat. Akan tetapi, komunikasi di luar pekerjaan seperti simpati, empati, maupun motivasi dari pimpinan kepada bawahannya sangatlah kurang, di mana terkadang pimpinan juga tidak tahu kondisi para bawahannya itu seperti apa. Hal ini juga membuat komunikasi dan rasa kekeluargaan antara bawahan kepada atasannya pun juga tidak terasa. Di sini juga dilihat dari bagaimana para karyawannya itu melaksanakan absensi kehadiran saat masuk kerja. Oh iya, iya. Dari permasalahan tersebut nih,
Kira-kira ada solusi seperti apa yang dapat mengubah kondisi permasalahan seperti itu? Menurut saya, solusi yang tepat dalam permasalahan tersebut ialah pimpinan PT Paros Indonesia baiknya itu dapat menyesuaikan penggunaan gaya kepemimpinan dengan situasi yang sedang dihadapi. Untuk meningkatkan loyalitas kinerja karyawan juga, di situasi tertentu misalnya pemimpin harus mengambil keputusan cepat tanpa berkonsultasi dengan bawahan. Di situasi lain juga, ia harus mempertimbangkan opini dan melakukan musyawarah. Di situasi lain juga, seorang pimpinan tentunya harus dapat memberikan motivasi dan pendekatan terhadap karyawannya. Oleh karena itu, menurut saya, seorang pemimpin itu harus memiliki sifat dan tingkah laku yang fleksibel, dan biasanya itu dapat menyesuaikan diri sesuai kebutuhan. Kemudian juga dengan begitu, tujuan bersama bisa tercapai dengan efektif. Juga menurut saya, sebaiknya pimpinan PT Paros Indonesia itu meningkatkan gaya kepemimpinan transformasional, di mana pimpinan berperan penting sebagai motivator agar dapat bekerja dengan baik. Oke, makasih Pak Bisa atas pemaparan dan sharingnya di bab 3 dan bab yang sebelumnya. Baik, kalau begitu terima kasih atas penjelasannya. Saya juga terima kasih atas penjelasannya, Nabila. Ya, kira-kira cukup sekian sharing dan sesi tanya jawab dari Nabila dan juga Pradisa. Semoga bermanfaat bagi yang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.